Hai, berjumpa kembali dengan kami. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi tentang peran strategik manajemen sumber daya manusia, di mana pengelolaan manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi akan sangat menentukan efektif atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. So, check this out. Oh iya, sebelum membahas lebih mendalam ke materi tersebut, kami perkenalkan terlebih dahulu organisasi kecil kami. Kami disebut Kelompok 1. Digawangi Om Wilfred Sahat P. Siregar, ada juga Mas Didi Marsudi, dan ada juga Mbak Elsa Kristi Gumai. Untuk mendapatkan gambaran seberapa penting MSDM tersebut, ada baiknya kita saksikan ilustrasi sebagai berikut. Ilustrasi tersebut menggambarkan pentingnya manajemen sumber daya manusia. Seorang performer yang tangguh sekalipun tidak akan sanggup mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi apabila tidak didukung oleh segenap tim yang ada. Adapun untuk mendapatkan anggota tim yang handal, diperlukan proses planning, rekrutmen, selection, training, evaluasi terhadap performance dan juga pemberian kompensasi. Tahapan demi tahapan tersebut akan mempermudah pemenuhan SDM yang handal sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, manajemen sumber daya manusia strategis dapat dianggap sebagai pendekatan manajemen sumber daya manusia yang menyediakan kerangka kerja strategis untuk mendukung tujuan dan hasil bisnis jangka panjang. Pendekatan ini berkaitan dengan masalah manusia jangka panjang dan juga masalah makro tentang struktur, kualitas, budaya, nilai dan komitmen serta sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Selanjutnya, MSDM strategik bukan hanya sekedar teori, tapi merupakan sinergi antara kebijakan dan juga praktik. Kebijakan yang tepat dapat dirusak oleh praktik yang buruk. Dan sebaliknya, praktik yang baik sampai dengan batas tertentu dapat mengkompensasi kebijakan yang rusak. Sebagai faktor tambahan, terdapat studi empiris yang merupakan faktor pelengkap penyusun MSDM strategik selain kebijakan dan praktik. Mengapa peran MSDM strategik itu penting? Ada beberapa teori yang mendukung peran MSDM dan kebanyakan menyatakan terkait keunggulan kompetitif. Pertama, keunggulan kompetitif memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien guna keuntungan yang optimal. Kedua, peran MSDM itu dapat mengintegrasikan, membangun dan mengkonfigurasi ulang kompetensi internal dan eksternal untuk mengatasi lingkungan yang berubah dengan cepat. Ketiga, keunggulan kompetitif berkelanjutan berasal dari kumpulan unik sumber daya yang tidak dapat atau sulit ditiru oleh pesaing. Selanjutnya, pentingnya kapabilitas dinamis dan pola pikir strategis dalam ekonomi yang berorientasi inovasi akan mempertinggi kebutuhan untuk pengelolaan sumber daya manusia dan aset tidak berwujud lainnya. Sehingga, peran MSDM sangat
baik untuk terus dikembangkan. Selanjutnya, ada 3 jenis utama model kontingensi yang menghubungkan MSDM strategis dengan cara berpikir yang berbeda tentang konteks atau lingkungan. Yang pertama, menghubungkan MSDM strategis dengan strategi bisnis, kemudian menghubungkan MSDM strategis dengan siklus hidup bisnis, dan yang terakhir, menghubungkan MSDM strategis dengan strategi dan struktur. Apabila terdapat perubahan pada misi organisasi, maka perlu dilakukan review terkait kebijakan MSDM Strategic Existing. Sekalipun pemimpin tertinggi organisasi memberikan instruksi mutlak yang seolah-olah tidak bisa ditolak, karena mungkin saja perbedaan pendekatan berbasis sumber daya memerlukan strategi SDM yang berbeda. Manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting, di antaranya melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. Terdapat 3 poin penting dalam proses ini. Pertama, persiapan. Yang dapat dilakukan adalah dengan memperkirakan atau forecast akan pekerjaan yang lowong baik jumlahnya serta waktunya. Yang kedua, rekrutmen tenaga kerja. Dalam tahap ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan dan juga spesifikasi pekerjaan. Ketiga, seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Fungsi dan tugas selanjutnya adalah pengembangan dan evaluasi karyawan. Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu, diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing, serta meningkatkan kinerja yang ada. Kemudian memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai. Kompensasi merupakan imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Proteksi juga perlu diberikan kepada pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tenang, sehingga kinerja dan kontribusi pekerja tersebut dapat tetap maksimal dari waktu ke waktu. Tanggung jawab manajemen sumber daya manusia secara lini dan staf. Yang pertama, perekrutan dan seleksi. Lini memiliki tanggung jawab membantu analisis jabatan dengan mendaftarkan tugas-tugas spesifik dan tanggung jawab dari jabatan yang akan diisi. Kemudian mewawancarai para calon dan mengambil keputusan seleksi final. Berikutnya, staf memiliki tanggung jawab mengembangkan rencana personalia yang memperlihatkan karyawan yang dapat dipromosikan, kemudian melakukan wawancara penyaringan awal, dan mengajukan calon-calon yang mungkin kepada penyelia departemen. Selanjutnya untuk pelatihan dan pengembangan terbagi 2, lini atau sistem dan staf atau pegawai yang bersangkutan. Pada sistem atau lini memberikan orientasi kepada karyawan, kemudian menilai kemajuan karir bawahan dan nasihati mereka sehubungan dengan pilihan karir. Kemudian di sisi stafnya mengembangkan alat-alat penilaian kinerja dan mempertahankan catatan-catatan penilaian, kemudian menyediakan bahan-bahan pelatihan, dokumen-dokumen, dan bagan orientasi. Kemudian masuk kepada kompensasi. Pada lini kita harus memutuskan tentang sifat dan jumlah insentif yang dibayarkan kepada bawahan, kemudian memutuskan tentang paket kesejahteraannya, begitu juga jasa yang harus dibayarkan perusahaan. Kemudian pada bagian stafnya, pegawainya, melakukan survei gaji untuk menentukan bagaimana perusahaan lain membayar posisi yang sama dan serupa. Jadi harus membandingkan pada posisi ini berapa gaji yang akan diterima, kemudian melayani sebagai sebuah sumber daya dalam menasihatkan manajemen lini sehubungan dengan insentif keuangan dan alternatif rencana pembayaran. Kemudian hubungan tenaga kerja pada bagian lininya atau sistemnya, membangun iklim sehari-hari yang saling menghargai. Jadi kita harus membangun budaya iklim yang kondusif, kemudian secara konsisten menerapkan istilah-istilah tentang kesepakatan tenaga kerja. Kemudian pada bagian stafnya atau pegawainya harus mendiagnosa sebab-sebab dasar dari ketidakpuasan tenaga kerja
apa penyebabnya, kemudian menasihati para manajer dalam bagaimana menangani keluhan dan membantu semua pihak dalam pencapaian persetujuan sehubungan dengan keluhan-keluhan tersebut. Kemudian pada bagian keamanan dan keselamatan karyawan, di sistemnya kita harus mempersiapkan laporan-laporan peristiwa secara cepat dan tepat, ya. Ini berhubungan dengan waktu juga, jangan terlalu lama. Kemudian memastikan karyawan akan perlakuan jujur sebagaimana berhubungan dengan disiplin, pemecatan, dan keamanan pekerjaan. Kemudian di stafnya menasihati manajemen lini sehubungan dengan teknik-teknik komunikasi yang dapat digunakan untuk mendorong komunikasi atas dan bawah gitu, ke atasan maupun ke bawahannya. Kemudian secara tepat menyelidiki peristiwa, menganalisis sebab, terus membuat rekomendasi untuk menghindari kecelakaan dan mengajukan formulir-formulir yang perlu bagi keselamatan kerja dan administrasi kesehatan. Kemudian selanjutnya, apa sih pentingnya sistem pengukuran bagi manajer SDM? Ya, kenapa penting? Itu ada 3. Satu, karena untuk sebagai standar pengukuran, kemudian sebagai kartu nilai SDM, dan ketiga sebagai sistem kerja kinerja untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi, lebih baik gitu ya. Kita bahas satu persatu. Kenapa menjadi standar pengukuran? Kebutuhan atas pengukuran diwujudkan dalam beberapa cara, karena pertama, manajer SDM membutuhkan satu set ukuran kinerja kuantitatif atau matriks yang dapat mereka gunakan untuk menilai kegiatannya. Jadi ini perlu untuk menilai kegiatan-kegiatan mereka sendiri. Kemudian pengukuran kinerja SDM membutuhkan lebih dari sekedar standar pengukuran kinerja yang ada saat ini gitu loh. Jadi ini perlu terus diukur kinerja-kinerja mereka. Terus karena manajemen puncak butuh informasi-informasi yang lebih dalam dan lebih jauh lagi. Kemudian sebagai kartu nilai SDM, pada akhirnya manajemen menilai fungsi SDM dan inisiatifnya berdasarkan apakah SDM menciptakan nilai bagi perusahaan, di mana penciptaan nilai berarti kontribusi yang terukur dalam pencapaian tujuan strategi perusahaan. Para manajer sering menggunakan kartu nilai SDM ini untuk mengukur. Jadi untuk mengukur efektivitas dan efisiensi SDM dalam menghasilkan perilaku karyawan dan juga dalam pencapaian tujuan strategis perusahaan tersebut. Jadi kartu ini menunjukkan standar kuantitatif atau metrik yang digunakan untuk mengukur aktivitas SDM. Dan yang terakhir, untuk mencapai sistem kinerja yang tinggi, perusahaan harus mendesain jadi satu set kebijakan SDM dan praktik-praktik yang masuk akal untuk strategi dan situasi perusahaan itu sendiri. Penilaian menunjukkan sistem SDM pada perusahaan berkinerja tinggi, jadi memang harus memiliki banyak kesamaan dan mereka berbeda secara terukur dari perusahaan yang berkinerja rendah. Jadi dari sini nanti dapat dilihat pentingnya sistem pengukuran bagi MSDM saat ini. Gitu. Mungkin demikian paparan kelompok kami, kelompok 1 yang terdiri dari Didi, Mbak Eca, dan saya sendiri Wilfried Siregar. Lebih kurang pemaparan kami demikian, mohon dimaafkan kalau ada salah pengucapan, salah penyampaian, mohon dimaafkan. Demikian paparan kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua.
Terima kasih.